Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali melalui video pembelajaran ini dalam kondisi yang sebaik-baiknya semata atas ridhonya. Baik anak-anakku, halo, jumpa lagi bersama Pak Tris di sini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku yang Pak Tris sayangi, kembali Pak Tris menjumpai kalian. Kali ini Pak Tris akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, di mana Pak Tris sudah menjelaskan tentang menyisipkan gambar, ya. Jadi pertemuan sebelumnya Pak Tris sudah menjelaskan sampai menyisipkan clip art, jadi gambar clip art ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Tris langsung masuk pada materi. Ya, lanjutan materi, masukkan gambar di Microsoft Word. Materinya adalah menyisipkan gambar clip art. Jadi sebetulnya minggu yang lalu sudah ya, hanya saja Pak Tris ini mengulang sekali lagi agar kalian lebih jelas lagi. Baik, apa itu clip art? Clip art adalah gambar yang digunakan untuk memberikan ilustrasi sebuah tulisan, ya. Itu pengertiannya dari clip art. Nah, sekarang ikon clip art seperti apa? Ikon clip art seperti ini, ya. Nah, kalian dapat menjumpai ikon ini ada di mana? Ada di menu insert, ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung menuju pada program Microsoft Word ya. Ya. Perhatikan di sini Pak Tris sengaja sudah menuliskan sebuah teks ya ataupun naskah agar nantinya kita langsung praktek menyisipkan gambar ya. Baik, ini adalah tampilan program Microsoft Word 2010 ya. Nah, ketika kita akan menampilkan gambar clip art, kita harus menekan atau klik ikon atau menu insert ya. Ini diklik. Berikutnya kita pilih clip art. Ya, di sebelah kanan muncullah panel dari clip art. Nah, ketika kita akan memilih gambar-gambar clip art, jadi gambar clip art ini sudah disediakan oleh Microsoft Word ya. Jadi kalian tidak perlu mencari download, tidak usah ya. Jadi clip art ini sudah tersedia. Nah, caranya untuk mendapatkan gambar-gambar itu, kalian bisa ketik di sini, search for ini artinya adalah kategori yang akan kita butuhkan apa. Misalkan kita akan memilih transportasi misalkan ya. Tapi nulisnya harus betul di sini. Transportation harus berbahasa Inggris ya. Kemudian kalau sudah ditekan go. Nah, ini akan muncul gambarnya. Nah, ketika kita tidak memilih kategori apapun, maka kita tinggal langsung tekan go saja. Nah, ketika ditekan go, maka munculnya adalah koleksi dari Microsoft Word ya. Jadi muncul semuanya, tidak hanya kategori transportasi. Ya, begitu caranya ya. Baik, kita langsung pilih salah satu saja. Misalkan kita akan memilih gambar ini ya, gambar sapi aja. Nah, seperti ini. Nah, ini cara menampilkan gambar clip art, begitu ya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Jadi ini cara menampilkan gambar clip art seperti itu. Nah, gambar-gambar yang sudah dimunculkan itu bisa kita olah ya, bisa kita edit ya. Misalkan kita ubah ukurannya atau yang kita sebut dengan istilah resize. Nah, ini misalkan kita kecilkan. Caranya bagaimana? Nah, ditarik ya, jadi kecil. Kemudian diputar ini bisa seperti ini. Nah, misalkan ini kerbaunya terbalik ya. Kasihan yang dibalik. Nah, ini
Kemudian bisa juga dipotong. Ini tadi diputar di rotasi ya. Kemudian dipotong. Dipotong itu pakai ini cropping ya. Ini bisa diklik. Nah, ini kalian mau motong apanya? Kakinya. Di separuh saja, separuh badan ya. Nah, seperti itu. Jadi gambar-gambar ini bisa kita edit ya, bisa diubah ukurannya, bisa diputar, bisa dipotong ya. Nah, seperti itulah gambar clip art ya. Begitu, kita hapus. Baik, selanjutnya kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Tadi gambar clip art. Nah, sekarang menyisipkan gambar dengan picture. Nah, apa bedanya clip art dengan picture? Kita lihat. Jadi ikon picture digunakan untuk menampilkan gambar yang diambil dari tempat lain. Misal dari flash disk, foto, atau diambil dari internet. Ya, itu adalah gambar picture. Beda dengan clip art tadi. Kalau clip art kita ambil dari Microsoft Word dan gambar itu sudah disiapkan, sudah disediakan. Ya. Nah, beda dengan picture. Picture harus kita bisa ngambil dari flash disk atau tempat lain. Baik, ikon clip art seperti ini gambarnya ya. Nah, kemudian cara menggunakan ikon picture. Ikon picture, ikonnya seperti ini, cara menggunakannya perhatikan. Ya, kembali ke naskah yang tadi ya. Kalian perhatikan cara menampilkan picture. Klik menu insert, kemudian kita tidak pilih clip art lagi, tapi pilih picture. Klik. Ya. Nah, maka muncul seperti ini. Kalian tinggal pilih. Nah, ini kan gambar ini sudah Patris buat ya. Ini dari scan ya, misalkan begitu. Ini kita klik, kemudian insert. Nah, kan muncul ini ya. Nah, seperti biasa bisa kita kecilkan atau resize ya. Bisa kita putar ataupun kita potong ya. Nah, itu sama menggunakan ataupun caranya sama antara clip art dengan picture sama, hanya beda tempat untuk mengambil gambar ini saja. Begitu ya. Nah, itu untuk menggunakan picture sudah, clip art juga sudah. Nah, sekarang berikutnya mungkin ada yang belum paham, bisa nanti japri Pak Tris ya. Bisa tanyakan melalui WA, silahkan saja. Atau ditulis di kolom komentar nanti di YouTube-nya ya. Baik, kalian ikuti kembali. Sekarang kembali Pak Tris ke selanjutnya. Jadi cara menggunakan picture sudah Pak Tris jelaskan. Berikutnya, mengatur tata letak gambar. Tata letak gambar digunakan untuk menentukan letak gambar. Ya. Nah, untuk menentukan letak gambar digunakan ikon wrap text. Ya. Ikon wrap text seperti apa? Mari kita perhatikan. Bentuknya ikon seperti ini, ya. Seperti gambarnya anjing atau kucing itu ya. Gunanya untuk menentukan letak gambar. Nah, sekarang diperhatikan. Jadi, macam tata letak gambar, ya. Macam tata letak gambar. Gambar ikonnya seperti ini, nama ikonnya seperti ini, gunanya seperti ini. Ya, jadi yang pertama adalah inline with text. Inline with text, gambarnya seperti ini. Gunanya untuk menempatkan gambar sesuai dengan letak kursor. Ya, jadi kursornya ada di mana? Ketika kita menampilkan gambar, maka gambar itu akan muncul pada posisi kursor. Ya, begitu. Coba ya, kita kembali. Ini, perhatikan di sini. Patris tadi sudah memunculkan gambar ini. Kita akan menggunakan tadi yang namanya inline with text. Atau gini aja, ini kita hapus ya. Kemudian kita akan menampilkan, ini letak kursornya ada di sini ya. Patris sengaja pindah di sini kursornya. Kemudian Patris pilih clip artnya sudah muncul ya, tinggal Patris pilih saja. Misalkan gambar ini. Ya.
Nah, maka gambar akan muncul di tengah-tengah atau membelah atau menjadikan dua ya. Tapi ini bukan top and bottom ya, tapi ini atas bawah bukan ya. Tapi ini adalah inline with text. Jadi menempatkan gambar sesuai dengan letak kursor. Begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya terus kembali lagi ke sini. Yang kedua adalah square. Square itu menempatkan gambar dengan bentuk bujur sangkar. Nanti Pak Tris contohkan satu persatu ya. Nah, kemudian type. Type itu menempatkan teks sesuai dengan bentuk gambar. Kemudian ini dilihat gambarnya ya. Kemudian behind text menempatkan gambar di belakang teks ya. Kemudian in front of text menempatkan gambar di depan teks ini. Jadi ketika behind text ini gambar tertutup oleh teks. Nah, kemudian kalau in front of text, nah gambar ini yang menutupi teks ya. Jadi menempatkan gambar di depan teks. Dan top and bottom, nah ini menempatkan teks di atas dan di bawah gambar ya. Hampir sama dengan inline with text. Bedanya kalau top and bottom itu persis ya, membelah menjadi dua, posisi atas dan bawah gambar ya. Kemudian top menempatkan teks sesuai bentuk gambar ya. Nah ini, jadi ketika gambar ada di tengah maka teks akan menyesuaikan bentuk gambarnya ya. Jadi bedanya dengan tag, kalau tag di sini, kalau tidak ada ruang kosong maka tidak mengisi. Ini ya, maksudnya ruang kosong di sini. Nah ini ya, ini kan kosong jadi diisi. Ini kan kosong tapi tidak diisi. Ya, bedanya di situ. Itu untuk draw. Kemudian edit wrap point. Nah, ini yang terakhir, menempatkan teks sesuai letak titik sudut gambar. Ya, nah seperti ini. Kalian bisa ngedit berdasarkan atau kesukaan kalian seperti apa. Misalkan ini ditarik ke atas, nah samping itu sesuai dengan perintah kita ya. Kalau kita membuatnya menjadi lancip ya, runcing, bisa saja tidak sesuai dengan bentuk gambar ini gitu ya. Nah, terus contohkan kembali ya. Nah, di sini iya, ini tadi inline with text seperti ini bentuknya. Patri sambil melihat buku, kalian juga perhatikan buku agar tidak bolak-balik ya. Silahkan dilihat bukunya. Ini adalah inline with text seperti ini. Terus yang kedua apa? Square ya. Square. Ini wrap text bisa dengan cara klik kanan, kemudian wrap text. Nah ini seperti ini. Inline tadi sudah, square sekarang. Nah square seperti ini bentuknya. Jadi berada di tengah-tengah atau di sini ya. Terus kemudian tag seperti itu, hampir sama dengan square. Kemudian throw hampir sama juga karena bentuk gambarnya kotak ya, tidak ada ruang kosong yang diisi. Kemudian top and bottom. Nah ini top and bottom itu menjadikan atau menempatkan teks di atas dan di bawah gambar, di atas dan di bawah gambar ya. Jadi tidak ada teks yang mengisi di samping kanan dan kiri, gitu ya. Ini adalah top and bottom. Kemudian selanjutnya behind. Nah, behind berada di belakang seperti ini ya, di belakang tag. Kemudian selanjutnya ada in front of tag. Nah, jadi di depan tag gambarnya ya, jadi gambar menutupi. Nah terakhir edit wrap point seperti ini, jadi kalian bisa narik. Nah ini, nah begini ya, seperti itu. Itulah fungsi dari edit wrap point. Baik, seperti ini dulu yang bisa Pak Tris sampaikan ya. Sampai ya selesai ya. Tugas kalian apa? Tugas kalian belajar di buku TK bab 4. Baik, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.